Salam sahabat-sahabat terkasih yang tergabung sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kiranya Allah senantiasa memberkati persekutuan kita bersama dan memberikan pertumbuhan untuk setiap pribadi yang rindu untuk selalu mencari wajah Tuhan dan mencari perkenanannya. Sahabatku, seperti biasanya sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul di hadapan-Mu bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan karena panggilan kasih-Mu. Kami mohon kuduskanlah hati dan pikiran kami, singkirkanlah setiap hal yang dapat mengalihkan fokus kami daripada-Mu. Bicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima kekuatan baru dari-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar setiap kata yang kami dengar dapat bertumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabatku yang terkasih, ada kalanya kita merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah fisik karena bekerja seharian, tetapi juga lelah hati dan pikiran. Beban hidup terasa begitu berat, masalah datang silih berganti, dan rasanya kita sudah tidak sanggup lagi melangkah. Kita mungkin merasa seperti pembalap lari maraton yang sudah kehabisan napas di kilometer terakhir, atau seperti pendaki gunung yang kehabisan tenaga sebelum mencapai puncak. Dalam keadaan seperti ini, kita seringkali mencoba untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir, aku harus kuat, aku harus bisa menyelesaikan ini. Kita memaksakan diri untuk terus berjuang, tetapi semakin kita memaksakan, semakin kita merasa lemah. Kita seperti anak muda yang digambarkan dalam ayat ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh rebah. Mereka yang seharusnya memiliki kekuatan dan energi melimpah justru bisa jatuh karena kelelahan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan manusia sehebat apapun itu memiliki batas. Kekuatan kita bisa habis, semangat kita bisa luntur, dan pada akhirnya kita bisa jatuh. Namun kabar baiknya, ada sumber kekuatan yang tidak pernah habis, yaitu Tuhan. Ayat Yesaya 40 ayat 29 dengan jelas mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita merasa sudah tidak berdaya, ketika kita merasa sudah tidak ada harapan, disitulah Tuhan datang untuk mengisi ulang kekuatan kita. Dia tidak menunggu kita kuat dulu baru menolong. Justru ketika kita lemah, Dia hadir untuk menguatkan. Kehadiran Tuhan bukanlah sekedar bantuan sementara. Kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan yang terus-menerus. Ia tidak hanya memberi kita sedikit energi untuk hari ini, tetapi juga janji kekuatan untuk hari esok. Ketika kita merasa lelah dan tidak berdaya, kita hanya perlu datang kepadanya. Kita bisa menceritakan segala beban kita dalam doa.
kita bisa mencurahkan isi hati kita dan kita bisa meminta kekuatan daripadanya. Dan percayalah, Tuhan mendengar. Dia akan memberikan kekuatan baru bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang tidak terbatas. Ayat 31 adalah inti dari janji ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan di sini bukan berarti pasif, yaitu hanya duduk diam menunggu keajaiban terjadi. Menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah tindakan yang aktif, yaitu berserah diri sepenuhnya kepadanya, percaya pada janjinya, dan terus berharap padanya di tengah situasi yang sulit. Ini adalah sikap hati yang menolak untuk menyerah pada keputusasaan dan memilih untuk menaruh iman kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita mengakui bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Ini berarti kita tidak terburu-buru mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri yang mungkin justru membuat kita semakin lelah. Tetapi sebaliknya, kita sabar menunggu waktu Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ketika kita menanti-nantikannya, kita sedang membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kita belajar untuk lebih mendengarkan suaranya, memahami kehendak-Nya, dan melihat tangan-Nya bekerja dalam hidup kita. Janji selanjutnya adalah tentang gambaran Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali adalah burung yang kuat yang bisa terbang tinggi dengan memanfaatkan arus angin. Mereka tidak perlu mengepakkan sayap terus-menerus dengan lelah, tetapi mereka bisa melayang di ketinggian. Ini adalah gambaran yang indah tentang bagaimana Tuhan memberikan kekuatan-Nya kepada kita. Ketika kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, kita tidak lagi perlu mengepakkan sayap dengan lelah sendirian. Kita bisa terbang di atas masalah-masalah kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang menggendong kita. Badai dalam hidup kita tidak akan membuat kita jatuh, melainkan akan menjadi arus angin yang mengangkat kita lebih tinggi. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa berlari dan tidak menjadi lesu, kita bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa terus maju dalam hidup, menghadapi tantangan demi tantangan, tanpa harus merasa putus asa atau kehabisan tenaga. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, luangkan waktu untuk Tuhan. Alokasikan waktu khusus setiap hari untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau hanya berdiam diri di hadapan-Nya. Ini adalah cara kita menanti-nantikan Tuhan, dan melalui saat-saat ini, kita mengisi ulang kekuatan rohani kita. Yang kedua, serahkan bebanmu. Jangan memikul beban sendirian. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Poin yang ketiga, percayai janji Tuhan. Saat menghadapi kesulitan, ingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan. Ucapkan ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, hidup dalam komunitas. Berbagi beban dengan saudara seiman juga bisa menjadi cara Tuhan menguatkan kita. Melalui nasihat, dukungan, dan doa bersama, kita bisa saling menguatkan.
Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mungkin hari ini kita merasa lelah, kita merasa lesu dan tidak berdaya. Mungkin kita merasa sudah tidak ada lagi harapan. Namun ingatlah janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29-31. Tuhan kita adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Tuhan ingin memberikan kekuatan baru kepada kita, bukan agar kita bisa menjadi superhero yang menyelesaikan masalah sendiri, tetapi agar kita bisa terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan di saat kita lemah. Mari kita serahkan segala beban kita, dan mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh iman. Karena dalam kehadiran Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang sejati untuk terus melangkah, berlari, dan terbang di atas segala badai kehidupan. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kekuatan kami memiliki batas, tetapi kasih dan kekuatan-Mu tidak pernah habis. Ampuni kami ya Bapa, jika kami sering mengandalkan kekuatan diri sendiri dan melupakan kehadiran-Mu. Saat kami kembali menjalani aktivitas kami, bimbinglah kami untuk terus menanti-nantikan Engkau. Jadikanlah kami seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan-Mu, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Bantu kami untuk terus berlari tanpa lesu dan berjalan tanpa lelah, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa atas janji-Mu yang indah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.